Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stabil, salam stolara, salam sedang ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Hari ini saya santai sahabat, rencananya mau hunting tapi karena berawan sehingga gagal, dan juga teman-teman sepertinya juga nggak siap. Saya tadi sudah nyetel. Sekarang saya hanya ingin ngobrol santai tentang hobi senapan angin. Hobi senapan angin itu sahabat merupakan salah satu hobi yang banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia, terutama kaliber 4,5, dikarenakan kaliber ini merupakan kaliber yang masih diperbolehkan untuk beredar di negara kita. Sahabat sekalian, hobi ini kesenangan kita, hak kita. Namun juga jangan sampai hak kita mengganggu hak orang lain atau makhluk lainnya sahabat. Seperti itu. Sebelum kita membahas ini sahabat, saya mohon ini bukan pengen menggurui sahabat, bukan pengen menggurui, tapi ayolah kita bangun kesadaran bersama terhadap hobi kita, jangan sampai mengganggu orang lain. Kenapa kok saya sampai membahas ini? Karena kayak gini, ada beberapa sahabat bediler di channel ini yang kemudian mengobrol tentang, yang pertama tentang efek senapan angin yang banyak menelan korban jiwa. Kemudian juga hobi ini yang kemudian banyak merusak, baik merusak ekosistem, kemudian juga merusak pekarangan orang lain, dikarenakan ketika zeroing teleskop kadang-kadang kita menembak temboknya orang gitu. Aduh teman-teman, ini teman-teman. Ataupun ketika kita hunting kita menembak sembarangan dan sebagainya. Ini miris sahabat, sungguh miris. Karena kayak gini, kita punya hobi ini memang boleh lah, kita boleh, tapi jangan sampai kesan orang lain itu terhadap hobi ini menjadi jelek gitu, sehingga setiap orang melihat ada orang menjinjing senapan angin itu mungkin wah apa itu, seakan-akan kenapa kok nggak hobi yang lain, kok senapan angin. Hanya kesan orang itu jelek. Siapa yang membuat jelek? Ya para bedilernya berarti kan. Sehingga efeknya berimbas kepada teman-teman hobying yang sama. Jadi sahabat, mungkin ini hanya sekedar pesan dari orang yang juga mungkin kurang baik juga seperti saya. Kalau kita punya hobi ini, senapan ini, jangan sampai pikirkan juga, jangan sampai mengganggu orang lain. Jadi kalau umpamanya kita zeroing, janganlah kita zeroing itu ke tembok orang lain, ke rumah orang lain, karena tentu saja biaya perawatan tembok itu kan mahal gitu. Kemudian kita tembak sembarangan, tentu yang memiliki rumah itu akan merasa nggak enak, tapi mau menegur juga mungkin takut ditembak. Gitu. Jadi janganlah, bayangkan saja kalau umpamanya tembok kalian itu ditembak oleh orang lain, bahkan temboknya sampai hancur, bagaimana perasaannya gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua sahabat, saat kita hunting juga harus bijak-bijaklah dalam kita menggunakan senapan kita. Dalam hunting kita harus bijak-bijak. Contohnya kayak gini ya. Di sekitar kita itu tidak semuanya kan hutan, ada juga persawahan, ada juga perkebunan dan sebagainya. Jangan sampai ketika kita hunting itu kita nggak peduli terhadap tumbuhan-tumbuhan yang ditanam oleh para petani. Hanya kita injak sembarangan gara-gara kita mengejar buruan dan sebagainya, kita terabas sembarangan sampai pohon itu patah dan sebagainya. Janganlah, itu juga akan membuat kesan bediler itu jelek gitu. Jangan.
pertama. Yang kedua sahabat, jangan sampai kita itu mengambil buah-buahan yang memang jelas-jelas itu ditanam oleh orang tanpa seizin pemiliknya. Nemu kelapa, kita turunkan kelapa dari atas. Mungkin sahabat itu melihat konten saya ketika hunting, saya makan kelapa muda dan sebagainya. Itu memang kebanyakan kami temu di bawah, bukan naik ke atas. Karena kami itu tidak mau membuat kesan bahwa bediler itu bukan orang yang urakan, kemudian yang merusak lingkungan dan sebagainya, mengganggu orang lain, enggak gitu. Jadi jangan sampai lah kita ngambil sembarangan buah-buahan milik mereka tanpa seizin mereka. Tentu saja kesan sebagai bediler juga akan jelek kan gitu. Kemudian juga sahabat, ketika kita hunting juga pastikan juga target buruan kita itu bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang atau tidak gitu. Contohnya kayak gini, ada burung apalah gitulah, kemudian kita tembak. Dan burung yang ditembak oleh kita itu berguna atau tidak? Kita ambil untuk dimakan atau memang kita tembak itu karena mengganggu atau seperti apa? Kalau umpamanya kita hanya tembak kemudian wah akurasinya bagus, ya sudahlah mati, enak, janganlah. Yang kemudian kita tembak sembarangan, kemudian targetnya dibiarkan tergeletak sembarangan gara-gara nggak ada manfaatnya, itu kan juga merusak lingkungan sahabat. Jadi kalau umpamanya kita hunting, kita pastikan dulu saya hunting tekukur umpamanya karena memang mau dikonsumsi, saya hunting ayam hutan umpamanya karena memang mau dikonsumsi, saya hunting bajing umpamanya dikarenakan bajing itu sebagai hama petani dan juga mungkin bisa dikonsumsi atau dijadikan sebagai obat. Saya hunting biawak karena biawak itu sebagai hama bagi para peternak umpamanya. Saya hunting ruak-ruak karena bisa dikonsumsi umpamanya. Jadi ada tujuan yang jelas ketika kita melakukan pembunuhan. Ketika kita melakukan hunting semacam itu. Kalau umpamanya hanya sekedar mau ngetes senapan, nggak perlu harus kita menembak target makhluk hidup, tapi bisa kita menembak benda mati seperti halnya daun pepaya, daun-daun yang gak lebar umpamanya, atau buah-buahan yang memang tidak dikonsumsi oleh orang, buah-buahan hutan itu yang kita tembak kalau memang hanya sekedar mau tes akurasi senapan kita. Jadi sahabat, bijak-bijaklah dalam penggunaan senapan, dan juga sahabat jangan urakan dalam ketika kita hunting. Dikarenakan kita bawa senapan gagah-gagahan seperti tentara, akhirnya masuk ke desa orang kita urakan gagah-gagah, teriak-teriak, tanpa harus izin, kita pakai akhlak yang baik kepada orang gitu. Janganlah, kita pamitan dengan baik, kita hunting dengan baik dengan orang. Dan juga sahabat, bangun persaudaraan dengan baik kepada teman-teman yang lain. Contohnya ketika ada teman ataupun ada bediler lain masuk ke zona kita, itu jangan sampai ngapain kamu menembak ke sini, ini zona kita, nggak usah lah. Bahkan kalau bisa kita bangun persaudaraan. Boy, dari mana boy? Ayo kita hunting bersama, walaupun nggak kenal secara langsung, tapi punya hobi yang sama, kita kenalan, kita buat akrab bersama. Akhirnya persatuan senapan ini lebih besar, dan juga kesan bagi masyarakat untuk pencinta senapan itu nggak negatif kesannya seperti itu. Jangan sampai kesan hobi senapan ini negatif sahabat. Karena saya pengen di lingkungan saya pribadi khususnya para bediler itu ya bekerja atau bersikap dengan normal, dan masyarakat juga tidak merasa takut dan merasa risih terhadap orang yang memiliki hobi senapan, dikarenakan para hobiisnya itu tidak mengganggu mereka, dan mereka juga tidak merasa risih dan juga tidak merasa terganggu terhadap hobi kita seperti itu. Jadi intinya kembali lagi saya sampaikan bahwa jangan sampai hak kesenangan kita sampai mengganggu hak makhluk atau orang lain. Lagi-lagi
saya garis bawahi bahwa saya ini bukan mau menggurui sahabat, bukan, tapi ini sebagai pelajaran juga bagi saya pribadi. Beberapa teguran dari beberapa teman-teman dan sebagainya, juga diskusi dari beberapa bedeler yang lain dan sebagainya, mungkin salah itu saja. Mungkin itu saja yang kita sampaikan obrolan kali ini sahabat. Mudah-mudahanlah kita menjadi hobiis yang bijak tanpa harus menyakiti orang lain, baik perasaannya ataupun fisiknya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung, ada yang merasa dengan ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.